Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Menurut Trianto mengertikan model pembelajaran sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas atau tutorial. Menurut Aaron, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Kemudian pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Menurut Rosdi Ruslan, metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja dalam memahami suatu objek maupun subjek penelitian dalam upaya menemukan suatu jawaban secara ilmiah dan keabsahannya dari sesuatu yang diteliti. Kemudian menurut Wirarti, metode adalah seperangkat langkah dari apa yang harus dikerjakan secara tersusun dan sistematis. Kemudian perbedaan model dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kita mengajar, sedangkan model pembelajaran adalah rangkaian semua unsur, mulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Sistem sosial merupakan gambaran tentang peran maupun hubungan guru dan siswa, serta norma yang dibangun dalam model pembelajaran. Guru bertindak aktif dalam pengendalian pembelajaran. Namun ada masanya peran guru dan siswa harus seimbang. Kemudian guru merefleksi kegiatan siswa selama pembelajaran. Sedangkan peran guru dalam proses belajar mengajar yaitu memiliki tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran, dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang menekankan pada konteks nyata dalam pembelajaran. Pendekatan ini berfokus pada menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari. Kemudian sintaks dari model CTL yaitu yang pertama konstruktivisme, bertanya atau questioning, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Kemudian dampak dari pembelajaran CTL yaitu dapat bervariasi dan memiliki beberapa aspek positif, antara lain yang pertama peningkatan motivasi belajar. Dengan menghubungkan pembelajaran dengan konteks nyata, pembelajaran CTL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian peningkatan pemahaman konsep. Pembelajaran CTL mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam tentang konsep yang dipelajari. Melalui penggunaan konteks nyata, siswa dapat mengaitkan konsep tersebut dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Kemudian meningkatkan daya ingat. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata, siswa lebih mungkin untuk mengingat dan mengaitkan informasi yang sudah dipelajari. Kemudian pengembangan kemampuan problem solving. Pembelajaran CTL mengajarkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata. Ini membantu mengembangkan kemampuan problem solving siswa, karena mereka diajak untuk memecahkan masalah dan menghadapi tantangan dalam konteks yang lebih autentik. Model pembelajaran DAT menurut Pak Abduluddin yaitu konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis, menekankan pada kemampuan berkomunikasi,
berpikir kritis, menganalisis secara mendalam, dan menemukan ilmu-ilmu baru, serta memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancang model pembelajaran. Adapun sintaks DAT yaitu komunikasi informasi, membimbing, mengembangkan strategi, implementasi, monitoring, merancang, revisi, dan evaluasi. Sistem pendukung DAT yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori konstruktivisme. Kemudian dampak dari DAT yaitu yang pertama, melatih kemampuan berkomunikasi, melatih kerjasama tim yang baik, melatih kemampuan berpikir kritis, dan melatih mental dari peserta didik.